Hai Capricorn, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan prediksi mengenai energi Agustus 2020 agar kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Kartu pertama di sini merupakan overall energi kamu, energi keseluruhan kamu, dan kamu mendapatkan energi sukses, kesuksesan. Kata kuncinya adalah I know that there is no greater goal than to love. Saya tahu bahwa nggak ada goal yang paling besar selain mencintai. Jadi pada intinya kesuksesan itu adalah kalau kita bisa membaginya dengan orang lain. Kalau kita bisa membuka hati kita untuk orang lain. Jadi kesuksesan materi duniawi itu nggak ada artinya kalau kita tidak memiliki seseorang untuk berbagi. Kira-kira seperti itu energi keseluruhan kamu. Oke? So, sekarang kita masuk ke 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan Jupiter Return dengan kata kunci benefits atau manfaat, ditemani dengan The Tower dan Six of Wands. Di sini saya nggak mau bicara banyak tentang astrologi, tapi kalau kamu berusia 24, 36, 48, di antara itu ya, jadi 24 atau 23, 24, 25, atau 35, 36, 37, atau 47, 48, 49, kamu sedang mengalami Jupiter Return. Tapi tentunya karena penonton saya berbagai macam usianya, nggak usah terlalu terpaku di situ. Jupiter adalah planet yang merupakan bapaknya anak-anak gitu loh. Jadi kayak planet ini adalah planet yang paling besar di tata surya kita. Dan energinya tuh sangat ekspansif, sangat luas gitu loh. Dan selalu saat Jupiter returns, saat Jupiter memasuki konstelasi zodiak kita, biasanya dia membawa hadiah, tapi bukan tanpa usaha. Jadi pada saat dia ada di dalam konstelasi kita, dia mungkin akan memberitahu kita atau dia mungkin akan memberikan energi kepada kita. Ini loh yang harus lo perluas, ini loh yang harus lo lihat lebih jauh lagi. Jadi pikiran kita tuh dibikin untuk bisa expand, untuk bisa melebar, nggak cuma di situ-situ aja gitu loh. Jadi ada energi pengetahuan, ada energi kamu belajar lebih dalam lagi mengenai sesuatu hal, sesuatu yang akhirnya jadi memperluas daya pikir kamu maupun pandangan kamu terhadap sesuatu. Baru setelah Jupiter menuju keluar dari konstelasi zodiak kamu, baru dia meninggalkan hadiahnya, benefitsnya, manfaatnya. Dan saat ini Jupiter sedang berada di konstelasi Capricorn, which is kamu kan. Dan ini nih sekarang memang sedang retrograde, sedang berjalan mundur, tapi tetap sudah pada degree yang di akhir gitu loh. Jadi udah hampir keluar dari konstelasi kamu, ingin memasuki konstelasinya Aquarius. Makanya saya bilang benefits atau manfaat yang Jupiter akan tinggalkan untuk kamu, untuk Capricorn ini cukup besar kesempatannya. Cukup, ya maksudnya sangat mungkin lah untuk kamu menerima hadiah dari Jupiter. Oke? So, sekarang kita lihat ke The Tower di sini. Tadi kan saya bilang, bukan tanpa usaha. Dia akan meninggalkan hadiah, tapi kamu harus berusaha dulu. The Tower itu kan menghancurkan atau meluluh lantakkan apa yang sudah kita bangun. Karena bangunannya tidak kokoh, tidak kuat, pondasinya nggak oke, akhirnya jadi rontok kan, jadi runtuh gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, untuk kamu bisa memperluas pandangan kamu, pemahaman kamu mengenai sesuatu hal, apapun itu dalam kehidupan, ada yang harus dihancurkan dulu agar supaya hal-hal yang baru bisa memasuki kehidupan kamu. Jadi intinya kalau kita ingin punya pacar baru, tentunya pacar yang lama harus dilepaskan. Kalau kita ingin punya bisnis yang baru, tentunya pastikan bisnis yang lama sudah bisa berjalan sendiri, remotely. Nggak perlu dimonitor 24 jam gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan itu seperti itu. Memang ada energi sesuatu yang baru, tapi lebih kepada energi yang membuat pemahaman kamu jadi lebih luas lah. Pandangan kamu jadi lebih tinggi. Selain itu juga karena kartu ini, The Tower ini sebelahnya adalah Six of Wands.
Ini kayak kamu tuh dibikin di Agustus nih kayaknya akan ada enlightenment buat kamu Capricorn. Jadi ada pencerahan, sesuatu mungkin ada pesan masuk, atau mungkin kamu ngobrol dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, berinteraksi dengan seseorang yang benar-benar membuka mata kamu lebih lebar lagi, memecah apa yang selama ini kamu percaya. Kamu jadi wow, kok beda ya kepercayaan yang dia punya sama yang gue punya. Kayaknya yang gue punya terlalu kaku, terlalu kaku dan nggak bisa bergerak, malah justru membuat gue jadi terperangkap gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan dengan adanya dua kartu ini tuh kayak gitu. Sesuatu tersebut tuh lebih kepada cara pandang kamu, pola pikir kamu yang akhirnya kan expand kan, melebar, meluas. Balik lagi ke Jupiter ini. Dan di sini yang saya rasakan mungkin contohnya kayak gini. Kamu selama ini kerja keras, gila-gilaan. Sekarang kamu udah sukses, kamu udah punya materi, udah punya keuangan yang cukup stabil, tapi kamu merasa sendirian. Kamu merasa it's lonely at the top. Sendiri di atas bukit gitu loh. Capricorn kan kambing gunung kan. Binatang animal totemnya, animal sign-nya tuh kambing gunung itu kan berusaha untuk bisa menaiki bukit atau gunung atau tebing agar supaya bisa memakan makanan atau buah-buahan atau daun-daunan di atas bukit tersebut. Jadi di sini yang saya rasakan Six of Wands ini ini adalah energi victory, energi kemenangan. Tapi you feel lonely, kamu merasa sendirian karena saking kamu sibuknya bekerja, saking sibuknya kamu mendedikasikan diri kamu untuk pengumpulan materi, akhirnya kamu tidak memikirkan sisi kehidupan kamu yang lain. Dan pada saat kamu mendapatkan kemenangan ini, kamu sendirian di atas bukit atau di atas gunung gitu loh. Nah, The Tower inilah yang membuka mata kamu. The Tower inilah yang membuka diri kamu akan kebutuhan kamu yang lain, bukan hanya materi aja. Itu salah satu contoh aja. Tapi tentunya bisa apapun kan. Hal apapun yang ternyata sekarang di Agustus ini kamu merasa sendirian, merasa gak ada yang bisa memahami kamu, itulah yang akan membuka mata kamu. Kamu akan mendapatkan The Tower untuk hal tersebut dan akhirnya membuka mata kamu untuk bisa memikirkan sisi kehidupan yang lain. Jadi di sini yang saya rasakan kartu Jupiter ini membawa manfaat untuk kamu bisa melebarkan sayap kamu, untuk kamu bisa mengembangkan sayap kamu, apapun bentuknya. Entah itu percintaan atau pekerjaan, yang pasti sesuatu yang selama ini mungkin kamu merasa bukan gue banget tuh, gue sibuk bekerja aja, gue nggak pikirin cinta lah, atau kebalikannya, gue cinta-cintaan terus, gue nggak mikirin kehidupan ekonomi gue, akhirnya ternyata sekarang pacar gue ninggalin gue yang sendirian di atas bukit gitu loh. Jadi apapun itu, manfaat yang kamu akan terima dari Jupiter pada saat ini yang memang sedang berada di konstelasi kamu, itu adalah sesuatu yang akan membuka mata kamu lebih lebar. Oke? So, kita masuk ke 3 kartu berikutnya. Ini bisa berkaitan dengan energi yang sebelumnya, tapi bisa juga berdiri sendiri. Jadi hanya kamu yang tahu kan? So, kita mulai. Kamu dapatkan kartu The Crow, Two of Cups, dan Five of Wands. The Crow ini adalah energi yang penuh dengan kebenaran. Jadi artinya tuh kayak hukum kebenaran itu sangat dipegang erat oleh The Crow, oleh energi gagak ini. Dimana Capricorn tuh kayak di Agustus kayak menemukan kebenaran yang baru. Jadi balik lagi dengan adanya The Tower, kamu mendapatkan kebenaran bahwa oh iya ya gue sendirian di atas bukit. Itu juga salah satu kebenaran kan. Dan juga The Crow ini juga merupakan energi yang meminta kamu untuk selalu speak your truth. Apa kebenaran kamu? Apa hal-hal yang kamu pegang? Masih bisa digoyang gak? Masih bisa dirubah gak? Pastikan diri kamu tuh teachable. Selalu bisa
mempelajari hal baru. Karena balik lagi, Jupiter adalah bapaknya anak-anak kan, yang selalu mengajari anak-anaknya gitu loh. Jadi kalau kamu adalah seseorang yang stubborn atau kalau udah punya kepercayaan satu ya itu aja, kalau udah punya satu nilai ya itu aja, gue nggak mau bergerak, gue nggak mau berubah, itu artinya kamu nggak teachable, kamu nggak bisa diajarin gitu loh. Jadi pastikan diri kamu tuh selalu bisa menerima ajaran-ajaran baru agar supaya pikiran kamu bisa semakin berkembang, semakin melebar gitu loh. Jadi nggak mandek kehidupan kita, karena manusia seringkali merasa hidupnya mandek, hidupnya nggak ada perubahan, padahal kita sendiri nggak sadar bahwa kita tuh nggak mau menerima ajaran-ajaran baru atau pemahaman-pemahaman baru. Di sini The Crow memasuki energi kamu di Agustus ini seperti meminta kamu untuk bisa mencari kebenarannya, mengejar kebenaran tersebut. Sebenarnya tuh yang selama ini kamu percaya udah paling bener apa enggak sih? Kalau memang masih bisa dirubah, masih bisa dimodifikasi, silakan lakukan, karena disitulah manfaat Jupiter nih bisa kamu terima dengan baik, dengan lapang dada gitu. Oke? Kemudian Two of Cups di sini, ini tadi kenapa saya bilang mungkin The Tower ini karena kamu sibuk bekerja, terlalu mendedikasikan diri kepada pekerjaan kamu, keuangan kamu, akhirnya begitu kamu sampai di energi kemenangan ini, victory ini, kamu merasa sendirian kan? Kamu akhirnya jadi sadar, buat apa gue punya uang tapi gue gak punya pasangan. Balik lagi, dengan kamu mendapatkan Two of Cups di bawahnya The Crow, inilah kebenarannya kan. I know that there is no greater love than to love. That there is no greater goal than to love. Saya sadar bahwa gak ada goal atau tujuan yang paling besar, yang paling baik daripada mencintai, daripada membuka hati. Jadi kira-kira seperti itu contoh kasusnya. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu kerja gila-gilaan, kamu sampai pada kehidupan ekonomi yang lumayan, yang stabil, tapi kamu merasa sendirian di atas bukit, di atas gunung. Akhirnya terbuka kan pikiran kamu bahwa gue pengen dong punya pasangan, gue pengen dong bisa punya seseorang untuk berbagi hati gue, cinta gue. Jadi di sini kebenaran itulah yang mungkin akan kamu capai di bulan Agustus ini, oke? Kemudian kartu terakhir ini adalah Five of Wands, di mana ini adalah berbeda sekali kan energinya dengan Two of Cups. Ini adalah seseorang atau sepasang kekasih yang memiliki visi dan misi yang sama, yang bisa melihat perbedaan tapi tetap mencintai satu sama lain. Sedangkan Five of Wands adalah energi yang strive, yang penuh dengan perselisihan, dengan perdebatan. Jadi di sini sepertinya balik lagi kepada The Crow yang merupakan hukum kebenaran. Kalau sekarang kamu sudah berpasangan, tapi kalian sering berantem, sering berkonflik, nggak bisa akur, sebenarnya masih bisa dirubah nggak sih? Sebenarnya masih bisa diperbaiki nggak sih? Kalau memang udah nggak bisa, sebenarnya masih bijak nggak sih untuk stay di relationship itu, untuk terus berusaha untuk hubungan tersebut? Karena dua energi ini kan berbeda sekali. Kalau kita lihat gambarannya juga yang Two of Cups ini sangat mesra, yang ini penuh dengan api, dengan kemarahan gitu loh. Jadi di sini sepertinya The Crow ini tuh benar-benar meminta Capricorn untuk jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada diri kamu sendiri. Bisa nggak hubungan yang sudah terjalin ini dipertahankan? Kemudian juga misalnya kamu sudah menambatkan hati kepada seseorang, tapi seseorang tersebut masih bingung dengan pilihannya, atau masih belum tahu mau kemana atau mau dibawa kemana hubungan kalian. The Crow ini, energi ini meminta kamu untuk jujur kepada diri kamu sendiri. Bisa nggak? Mau sampai kapan gue nunggu ini orang?
Mau sampai kapan gue menderita sendirian? Balik lagi, kamu masih di posisi ini kan, Six of Wands. Meskipun ini kemenangan, kamu merasa bisa sudah mendapatkan orang ini, tapi dengan tidak adanya kejelasan, akhirnya kamu tetap merasa sendirian kan di atas bukit. Jadi kebenaran inilah yang harus kamu cerna, benar-benar kamu evaluasi, supaya kamu tidak lagi kebingungan juga. Jadi saya selalu bilang kepada klien saya untuk do not entertain confused people. Jangan menghibur orang-orang yang bingung. Kalau orang masih bingung terhadap kita, tinggalin. Gue nggak bingung kok dengan pilihan gue. Gue mau lo. Tapi kalau lo masih bingung, lo mau sama gue apa enggak, ya mendingan gue cabut. Mendingan lo pikirin dulu sendiri, jangan sama gue. Karena gue nggak mau ikutan bingung. Gitu loh contohnya. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi terakhir di sini. Ini adalah saran untuk Capricorn. Dan kamu mendapatkan The High Priestess. Ini adalah energi yang paling saya suka. Dari semua tarot kartu tarot yang paling saya suka adalah energi The High Priestess. Ini adalah energi yang mengikuti intuisi kita, mengikuti kata hati kita. Balik lagi kepada kebenaran yang dibawa oleh The Crow ini kan. Kebenarannya apa sih buat diri kita, buat hati kita, buat pikiran kita? Bisa memberikan kedamaian gak untuk kita? Kalau misalnya tidak, mendingan gue ngejar yang lain aja. Mungkin bukan percintaan, tapi mungkin pekerjaan. Atau mungkin kalau kita merana di pekerjaan, ya gue akan kejar percintaan, apapun itu. Jadi di sini The High Priestess sebagai saran untuk Capricorn. Justru kamu diminta untuk bisa mengolah, mencerna, mengevaluasi perasaan kamu sendiri, intuisi kamu sendiri. Udah pas belum nih orang buat gue? Mau nggak gue menunggu ini orang? Dan mau sampai kapan? Jadi benar-benar ikuti kata hati kamu. Balik lagi, yes, kesuksesan adalah bagaimana kita mencintai orang lain kan? Bagaimana kita membagi hati kita. Tapi kalau kita membaginya atau mencintai seseorang yang salah, akhirnya kita sendiri yang menderita kan. Jadi dengan keluarnya The High Priestess ini yang mengikuti, yang kamu diminta untuk, disarankan untuk mengikuti kata hati kamu, intuisi kamu, pastikan align, sejalan dengan kebenaran diri kamu sendiri. Oke? So Capricorn, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.